Saya pernah berpikir bahwa cinta seorang ibu adalah yang paling suci dan tak tergantikan, sampai hari itu tiba ketika ia meninggalkanku di depan gereja tua di pinggiran Jakarta, hanya karena aku mengaku gay. Air mataku mengalir deras saat melihat mobilnya menghilang di tikungan jalan, meninggalkanku dengan tas kecil berisi pakaian lusuh dan hati yang hancur berkeping-keping. "Kenapa, Bu? Apa salahku mencintai seseorang seperti diriku sendiri?" gumamku dalam isak tangis, tapi jawaban hanya angin malam yang dingin menyapu wajahku. Gereja itu, Gereja Santo Paulus, berdiri megah dengan dinding batu kuno yang dipenuhi lumut, lampu-lampu kuning samar menyinari halamannya. Aku berusia 16 tahun saat itu, tubuhku gemetar karena takut dan malu. Aku duduk di tangga depan, memeluk lutut, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi nyata, semuanya nyata. Ibu yang selama ini kusebut sebagai pelindungku, memilih meninggalkanku karena orientasi seksualku yang ia anggap sebagai dosa besar. "Kau bukan anakku lagi," katanya sebelum pergi, suaranya penuh amarah dan kekecewaan yang menusuk. Malam itu, Pastor Maria menemukanku. Ia adalah seorang pendeta perempuan berusia 40-an, dengan wajah lembut dan mata yang penuh kasih. Ia mengenakan jubah sederhana, rambutnya diikat rapi, dan langkahnya ringan saat mendekatiku. "Anakku, kenapa kau di sini sendirian?" tanyanya dengan suara hangat, seperti pelukan yang kuperlukan. Aku menangis lebih keras, menceritakan semuanya tanpa henti, tentang pengakuanku kepada ibu, tentang pertengkaran hebat di rumah, tentang bagaimana ia mengusirku karena takut aib keluarga. Pastor Maria mendengarkan tanpa menghakimi, tangannya memegang bahuku dengan lembut. Ia membawaku masuk ke gereja, memberiku makanan hangat dan tempat tidur di ruang belakang. "Di sini kau aman," katanya. Sejak saat itu, hidupku berubah. Pastor Maria bukan hanya pendeta, ia menjadi ibu pengganti, guru, dan sahabat. Ia mengajarkanku tentang kasih Tuhan yang tak pandang bulu, tentang bagaimana Alkitab bisa ditafsirkan dengan hati yang terbuka. "Tuhan menciptakanmu apa adanya, Andi," katanya seringkali, memanggilku dengan nama kecilku. Aku, Andi Pratama, mulai belajar menerima diri sendiri di bawah bimbingannya. Hari-hari pertama sulit. Aku sering terbangun tengah malam, bermimpi tentang ibu yang marah. Tapi Pastor Maria selalu ada, menceritakan kisah-kisah dari Alkitab yang memberi harapan. Ia mengenalkanku pada komunitas gereja, orang-orang yang menerimaku tanpa syarat. Di sana aku bertemu dengan banyak jiwa yang terluka, seperti diriku. Ada yang ditinggalkan keluarga karena keyakinan berbeda, ada yang berjuang dengan identitas mereka. Gereja itu menjadi rumahku, tempat aku belajar memasak, membersihkan, dan bahkan membantu dalam pelayanan mingguan. Tahun demi tahun berlalu. Aku tumbuh menjadi pemuda berusia 20 tahun, bekerja sebagai asisten Pastor Maria. Kami sering mengadakan kelompok dukungan untuk remaja yang mengalami diskriminasi, terutama mereka dari komunitas HUD. "Kau bisa menyelamatkan orang lain, Andi, karena kau pernah merasakan sakitnya," kata Pastor Maria suatu hari. Kata-katanya itu menjadi moto hidupku. Aku mulai berbicara di depan umum, berbagi ceritaku untuk memberi inspirasi. Tapi di balik itu, hatiku masih kosong. Aku merindukan cinta sejati, seseorang yang bisa memahamiku sepenuhnya. Suatu hari, di acara amal gereja, aku bertemu dengan Rian. Ia adalah seorang seniman muda dari Bandung, datang ke Jakarta untuk pameran lukisannya. Matanya coklat hangat, senyumnya menyinari ruangan seperti matahari pagi di pantai Bali. Kami berbicara sepanjang malam tentang seni, kehidupan, dan impian. "Aku suka cara kau melihat dunia, Andi," katanya, tangannya menyentuh lenganku sekilas, membuat jantungku berdegup kencang. Itu adalah awal dari sesuatu yang indah, tapi juga penuh tantangan. Rian dengan latar belakang keluarga konservatif menyembunyikan identitasnya. Kami mulai bertemu diam-diam, berjalan-jalan di Taman Monas saat malam, berbagi cerita di bawah bintang. Cintanya seperti angin segar, menyembuhkan luka lamaku.
Tapi rahasia itu mulai membebani. Kapan kita bisa terbuka, tanyaku suatu kali. Ia hanya tersenyum getir, sabar, Andi. Keluargaku belum siap. Konflik mulai muncul ketika Ibu Rian datang ke Jakarta. Ia curiga dengan kedekatan kami dan mulai menyelidiki. Suatu malam, ia memergoki kami di kai kecil, tangan kami saling bergandengan. Amarahnya meledak, memanggil Rian pulang dan melarangnya bertemu denganku. Kau akan menghancurkan masa depannya, teriaknya padaku. Hatiku hancur lagi, tapi kali ini aku punya Pastor Maria di sisiku. Ia menasihatiku untuk bertahan, tapi juga untuk melepaskan jika itu yang terbaik. Cinta sejati tak pernah memaksa, katanya. Aku berjuang menelepon Rian setiap malam, tapi ia semakin menjauh. Akhirnya, pengkhianatan itu datang. Rian memilih menikah dengan seorang wanita yang dipilih keluarganya demi menjaga nama baik. Makan aku, Andi. Aku tak cukup kuat, pesannya singkat, meninggalkanku dalam kegelapan. Sakit itu lebih dalam dari saat ibu meninggalkanku. Aku jatuh ke dalam depresi, menarik diri dari dunia. Pastor Marialah yang menarikku keluar, mengingatkanku pada tujuan hidupku, menyelamatkan orang lain. Gunakan rasa sakitmu untuk membantu mereka yang seperti kamu, katanya. Perlahan, aku bangkit, mendirikan kelompok dukungan lebih besar, bekerja sama dengan Ngo di Indonesia untuk hak. Hidupku setelah pengkhianatan Rian seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, mengingat senyumnya yang kini milik orang lain. Pastor Maria melihat perubahanku dan ia tak pernah lelah mendukung. Andi, Tuhan punya rencana lebih besar untukmu, katanya sambil menyajikan teh hangat di ruang tamu gereja. Aku mengangguk, tapi hatiku masih bergulat dengan amarah dan kesedihan. Aku mulai fokus pada pekerjaan. Kelompok dukungan kami berkembang dari 10 orang menjadi puluhan. Kami bertemu setiap Sabtu malam, berbagi cerita di ruang bawah tanah gereja. Ada yang seperti aku, ditinggalkan keluarga, ada yang menghadapi kekerasan di sekolah. Kalian tidak sendirian, kataku selalu, suaraku bergetar karena pengalaman pribadi. Di sana aku bertemu dengan banyak wajah baru, termasuk seorang pemuda bernama Tari. Tari berasal dari Surabaya, pindah ke Jakarta untuk kuliah. Ia tinggi dengan kulit sawo matang dan mata yang penuh rahasia. Kami pertama kali berbicara setelah sesi, saat ia mendekatiku dengan tangan gemetar. Aku takut, Mas Andi. Keluargaku tak akan pernah mengerti, katanya. Aku mendengarkan ceritanya tentang perjuangan internal, tentang bagaimana ia mencoba menyangkal dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengingatkanku pada diriku muda. Pertemuan kami menjadi lebih sering. Kami berjalan-jalan di sepanjang Kali Ciliwung, berbicara tentang mimpi dan ketakutan. Tari adalah mahasiswa seni, seperti Rian, tapi ia lebih berani. Aku ingin hidup bebas, Andi. Tapi bagaimana, tanyanya. Cinta kami tumbuh pelan, seperti bunga yang mekar di musim hujan. Tak ada rahasia besar, kami saling mendukung secara terbuka di komunitas. Tapi konflik datang lagi. Keluarga Tari mengetahui tentang kami melalui media sosial. Ayahnya, seorang pengusaha konserati, datang ke Jakarta dengan marah. Kau bawa anakku ke jalan sesat, tuduhnya padaku di depan gereja. Pastor Maria mencoba menenangkan, tapi situasi memanas. Tari dipaksa pulang, dilarang melanjutkan kuliah. Aku akan kembali, janjinya sebelum pergi, tapi matanya penuh keraguan. Aku merasa dunia runtuh lagi. Mengapa cinta selalu diuji seperti ini? Pastor Maria memelukku, ini ujian, Andi. Gunakan untuk memperkuat imanmu. Aku mulai kampanye lebih besar, bekerja sama dengan aktivis di Yogyakarta untuk seminar tentang toleransi. Di sana aku bertemu dengan banyak cerita inspirasi yang memberiku kekuatan. Suatu hari, surat dari Tari datang. Ia kabur dari rumah, kembali ke Jakarta. Aku memilihmu, Andi.
Makan keterlambatanku. Hatiku berbunga. Kami bertemu di stasiun kereta, memeluk erat di tengah keramaian. Tapi kebahagiaan itu singkat, ayah Tari menyusul, membawa polisi dengan tuduhan palsu. Kau penculik, katanya. Drama itu meledak. Kami dibawa ke kantor polisi, diinterogasi berjam-jam. Pastor Maria datang dengan pengacara dari Ngo, membela kami. Ini bukan kejahatan, ini hak asasi manusia, katanya tegas. Media mulai memberitakan, membuat kasus kami viral. Dukungan datang dari mana-mana, tapi juga ancaman dari kelompok radikal. Di tengah kekacauan, aku merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Tari. Kami saling berpegangan tangan di sel tahanan sementara, berbisik janji. Kita akan melewati ini bersama, kataku. Akhirnya, kasus dibatalkan karena kurang bukti, tapi luka tetap ada. Keluarga Tari memutuskan hubungan dengannya, mirip seperti ibuku. Pastor Maria menjadi pilar kami. Ia mengadakan pernikahan simbolis di gereja, meski tak resmi secara hukum. Tuhan memberkati kalian, katanya dengan air mata. Hidup kami mulai stabil, tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Setelah badai itu, hidupku dengan Tari seperti mimpi yang rapuh. Kami tinggal di apartemen kecil dekat gereja, bekerja sama dalam kelompok dukungan. Tari melanjutkan kuliahnya secara online, sementara aku menjadi koordinator penuh waktu. Pastor Maria bangga, sering mengatakan, kalian adalah bukti bahwa cinta bisa mengubah dunia. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu hari, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Andi, ini ibumu. Suara itu, setelah 10 tahun, membuatku membekuk. Ia sakit parah, kanker stadium akhir, dan ingin bertemu. Aku salah, anakku. Makan aku. Hatiku campur aduk amarah, kasih, dan kerinduan. Aku pergi ke rumah sakit di Bogor, di mana ia dirawat. Ia terlihat rapuh, tak seperti ibu kuat yang kuingat. Kenapa sekarang, Bu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menangis, menceritakan penyesalannya, bagaimana ia dipengaruhi oleh norma masyarakat dan agama yang kaku. Aku takut kehilanganmu selamanya, katanya. Pertemuan itu membuka luka lama. Aku bercerita tentang hidupku, tentang Pastor Maria, tentang Tari. Ia mendengarkan, matanya penuh penyesalan. Aku ingin bertemu dengannya, pintanya. Aku ragu, tapi akhirnya membawa Tari. Pertemuan itu penuh emosi, ibu memeluk kami, meminta maaf berulang kali. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Saudara laki-lakiku yang selama ini diam, ternyata membenci aku. Ia datang ke gereja, memprovokasi kerusuhan dengan kelompok anti-LGB. Ini tempat suci, bukan sarang dosa, teriaknya. Batu dilempar, jendela pecah. Pastor Maria terluka, lengan kirinya patah. Aku marah besar. Kenapa kau lakukan ini? Tanyaku padanya. Ia menjawab dengan kebencian, kau hancurkan keluarga kita. Konflik itu memuncak, polisi datang, tapi kerusakan sudah terjadi. Gereja ditutup sementara, komunitas kami tersebar. Di tengah itu, kondisi ibu memburuk. Aku berada di sisinya saat ia meninggal, memegang tangannya. Aku mencintaimu, Andi. Selalu, bisiknya terakhir. Pemakamannya sederhana, tapi hatiku hancur. Tari mendukungku, tapi aku merasa bersalah atas semuanya. Pastor Maria pulih perlahan dan kami membangun kembali. Ini bukan akhir, Andi. Ini awal baru, katanya. Kami pindah ke lokasi baru di Semarang, membuka pusat dukungan lebih besar. Tari menjadi seniman yang mendukung gerakan kami melalui lukisannya. Cinta kami semakin kuat, tapi ujian tak berhenti. Tari didiagnosis dengan penyakit kronis, diabetes yang parah. Aku takut meninggalkanmu, katanya. Aku merawatnya, seperti Pastor Maria merawatku dulu. Pindah ke Semarang membawa angin segar. Kota itu, dengan pantai dan bukitnya, memberi kedamaian.
Pusat dukungan kami berkembang, menarik relawan dari seluruh Indonesia. Pastor Maria sering berkunjung membawa semangat. Kalian menyelamatkan banyak jiwa, katanya. Tari, meski sakit, tetap kreatif. Lukisannya tentang perjuangan laris di pameran. Ini untuk kita, katanya, menunjukkan kanas berwarna cerah. Cinta kami seperti sungai yang mengalir tenang, penuh pengertian. Tapi masa lalu kembali. Saudaraku muncul lagi, kali ini dengan penyesalan. Aku salah, Andi. Setelah ibu pergi, aku sadar. Ia datang ke Semarang, meminta maaf. Aku ragu, tapi Tari mendorongku untuk memakan. Keluarga adalah segalanya, katanya. Pertemuan itu penuh air mata. Saudaraku bercerita tentang perjuangannya sendiri, tentang bagaimana ia dipengaruhi oleh ayah kami yang konservatif. Aku ingin memperbaiki, katanya. Perlahan kami membangun hubungan baru. Ia bahkan bergabung sebagai relawan, membantu di pusat. Kehidupan tampak sempurna, tapi pengkhianatan lain datang. Seorang relawan dekat yang kupercaya, ternyata mata-mata dari kelompok radikal. Ia membocorkan data anggota, menyebabkan ancaman bagi banyak orang. Kenapa kau lakukan ini? Tanyaku saat ia tertangkap. Uang, Andi. Mereka bayar mahal, jawabnya dingin. Krisis itu membuat kami hampir runtuh. Banyak anggota mundur karena takut. Tari semakin lemah karena stres. Pastor Maria datang mengadakan doa bersama. Kita harus bertahan, katanya. Aku memimpin pemulihan, bekerja dengan polisi untuk perlindungan. Media nasional meliput, membuat gerakan kami lebih dikenal. Dukungan internasional datang, termasuk dana dari organisasi global. Di tengah itu, Tari mengusulkan pernikahan resmi di luar negeri. Mari kita lakukan, Andi. Untuk kita. Kami pergi ke Singapura, menikah secara sipil. Itu momen paling romantis, dengan Pastor Maria sebagai saksi ya ideo. Kembali ke Indonesia, kami lebih kuat. Pusat kami menjadi model nasional untuk toleransi. Tahun-tahun berikutnya penuh pencapaian. Pusat dukungan kami diakui oleh pemerintah, menerima penghargaan untuk kontribusi sosial. Aku menjadi pembicara di konferensi internasional, berbagi cerita dari Jakarta hingga Bali. Tari, meski kesehatan menurun, tetap menjadi inspirasi dengan seninya. Pastor Maria pensiun tapi tetap aktif sebagai penasihat. Kau sudah melebihi aku, Andi, katanya bangga. Aku sering mengunjunginya di rumah pensiun di Bogor, membawa cerita baru. Cinta dengan Tari seperti anggur yang semakin matang. Kami mengadopsi seorang anak yatim dari panti asuhan, memberinya rumah penuh kasih. Ini keluarga kita, kata Tari, memeluk kami bertiga. Tapi ujian terakhir datang. Kesehatan Tari memburuk, komplikasi diabetes menyerang ginjalnya. Aku tak mau pergi, katanya di ranjang rumah sakit. Aku berada di sisinya setiap hari, berdoa dan bercerita tentang masa depan. Pastor Maria datang memberkati kami. Cinta kalian abadi, katanya. Tari meninggal dengan damai, tangannya di tanganku. Terima kasih atas segalanya, Andi. Kesedihanku tak terkira. Aku mundur sementara dari pekerjaan, mencari kedamaian di Pantai Sanur. Di sana, aku merenung tentang perjalanan hidup, dari ditinggalkan di gereja hingga menjadi penyelamat bagi banyak orang. Kembali ke pusat, aku melanjutkan legacy kami. Saudaraku menjadi mitra, membantu mengelola. Ini untuk Tari, kataku. Hidup tanpa Tari seperti langit tanpa bintang, tapi aku belajar menerima. Pusat dukungan berkembang menjadi jaringan nasional, dari Aceh hingga Papua. Aku menulis buku tentang ceritaku, menjadi bestseller dan inspirasi bagi ribuan. Pastor Maria meninggal damai di usia tua, meninggalkan warisan kasih. Pemakamannya dihadiri ratusan, termasuk anggota komunitas yang pernah dibantunya. Aku, kini berusia 40, menemukan kedamaian.
Anak angkatku tumbuh menjadi pemuda baik, meneruskan perjuangan. Ayah, aku bangga padamu, katanya. Dalam hati, aku tahu ini akhir yang personel, dari pengkhianatan ke penebusan, dari sakit ke penyembuhan. Terima kasih, Tuhan, atas segalanya, gumamku di depan gereja tua itu, tempat semuanya dimulai. Cinta tak pernah mati, ia hidup melalui tindakan kita menyelamatkan orang lain.